Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Binti Fauzi Ahmad. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pertumbuhan, pengertian perkembangan, dan aspek-aspek perkembangan anak usia dini. Sebelum ke materi, saya punya yel-yel. Mari teman-teman kita belajar, menuntut ilmu untuk masa depan. Walaupun lelah dalam belajar, jangan menyerah, tetap bersabar. Nah, sekarang kita memasuki ke materi. Di sini saya akan membahas tentang pengertian pertumbuhan dan perkembangan. Poin pertama, pertumbuhan. Pertumbuhan dapat diartikan sebagai perubahan yang bersifat kuantitatif, sebagai akibat dari adanya pengaruh luar atau lingkungan. Pertumbuhan mengandung arti adanya perubahan alam, ukuran, dan struktur tubuh sehingga lebih banyak menyangkut perubahan fisik. Selain dari pengertian di atas, pertumbuhan juga dapat didefinisikan sebagai perubahan secara fisiologis sebagai hasil dari proses pematangan fungsi-fungsi fisik yang berlangsung secara normal pada diri individu yang sehat dalam fase-fase tertentu. Poin kedua, perkembangan. Perkembangan dapat juga dikatakan sebagai suatu urutan perubahan yang bersifat sistematis, dalam arti saling kebergantungan atau saling mempengaruhi antara aspek-aspek fisik dan psikis, dan merupakan satu kesatuan yang harmonis. Melalui belajar, anak akan berkembang dan akan mampu mempelajari hal-hal yang baru. Perkembangan akan dicapai karena adanya proses belajar, sehingga anak memperoleh pengalaman baru dan menimbulkan perilaku baru. Dari pertumbuhan dan perkembangan, kita bisa mengetahui bahwa pertumbuhan dan perkembangan anak itu memiliki pengertian yang berbeda, tetapi memiliki kesinambungan makna dalam membangun karakter dan pendidikan anak usia dini. Selanjutnya, ada faktor yang mempengaruhi perkembangan anak. Yang pertama, pola asuh. Kenapa pola asuh sangat berpengaruh? Karena apapun yang orang tua ajarkan kepada anaknya akan menjadi habit dan pembentuk karakter anak tersebut. Yang kedua, lingkungan sekitar anak. Orang tua perlu memperhatikan juga lingkungan anak karena lingkungan sangat berpengaruh pada anak. Contohnya seperti orang tua yang membiarkan anaknya memain gadget sampai lupa waktu. Nah, hal ini sangat berbahaya untuk perkembangan anak. Yang ketiga, nutrisi dan gizi. Makanan juga perlu kita perhatikan dan memastikan bahwa makanan tersebut adalah makanan sehat dan aman. Yang keempat, permainan dan tontonan yang mendidik. Dalam poin ini, bukan berarti anak tidak boleh sama sekali memain gadget, tetapi kita harus membatasinya agar anak tidak menghabiskan waktunya untuk memain gadget dan menonton film. Dan yang terakhir, rekreasi untuk mengenal dunia luar, dengan tujuan agar anak tidak merasa jenuh. Nah, sekarang membahas aspek-aspek perkembangan anak. Aspek perkembangan anak ada 6, yaitu yang pertama, nilai agama dan moral. Yang kedua, fisik dan motorik. Yang ketiga, kognitif. Yang keempat, bahasa. Yang kelima, sosial dan emosional. Dan yang keenam, yaitu seni. Keenam aspek ini harus berkembang secara optimal agar anak bisa melangkah ke pengembangan selanjutnya tanpa kekurangan suatu apapun. Nah, tugas orang tua yaitu mengetahui apa saja yang harus dicapai anak berdasarkan usianya, memberi stimulasi dan memfasilitasi semua kebutuhan anak
agar anak melangkah ke aspek perkembangan selanjutnya. Yang poin pertama yaitu nilai agama dan moral. Setiap anak, terutama di Indonesia, selalu dibesarkan dengan nilai-nilai agama. Si kecil perlu mengenal agama yang dianut dan menjalankan ibadah berkomunitas. Yang kedua, fisik dan motorik. Fisik dan motorik adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan perkembangan tubuh. Motorik halus adalah kemampuan untuk menggunakan alat untuk eksplorasi dan ekspresi diri, seperti menggunakan pensil. Motorik kasar adalah kemampuan tubuh berkoordinasi, seimbang, lincah, dan lentur sesuai peraturan. Si kecil bisa melatih bagian ini dengan baik lewat olahraga. Perkembangan fisik dan perilaku keselamatan yaitu memiliki berat badan, tinggi badan, dan lingkar kepala yang sesuai dengan usianya. Si kecil juga perlu memiliki kemampuan hidup bersih dan sehat. Ia juga perlu peduli akan keselamatannya sendiri. Yang ketiga, kognitif. Aspek kognitif berhubungan erat dengan akal dan pikiran. Pertumbuhan di area ini sangat luas, tidak hanya di sekolah, tetapi juga dari permainan-permainan yang mengajak si kecil berpikir pada aspek ini, maka ia akan belajar memecahkan untuk masalah dalam kehidupan sehari-hari dengan praktis, fleksibel, dan diterima secara sosial. Ia juga bisa menerapkan pengetahuan dan pengalaman dalam suatu kondisi yang baru ditemuinya. Si kecil bisa berpikir logis seperti mengenal perbedaan, pola klasifikasi, sebab akibat, perencanaan, dan inisiatif. Si kecil juga bisa mengenal, menyebutkan, serta menggunakan lambang-lambang seperti angka dan abjad. Si kecil juga bisa menggambarkan ulang sesuatu yang pernah dilihatnya. Yang keempat, bahasa. Memahami reseptif bahasa. Memahami cerita, perintah, aturan, dan menyenangi serta menghargai bacaan. Mengekspresikan bahasa mampu bertanya, menjawab pertanyaan, berkomunikasi secara lisan, menceritakan kembali apa yang diketahui. Keaksaraan memahami hubungan, bentuk, dan bunyi huruf, meniru bentuk-bentuk, serta memahami kata dalam cerita. Lalu ada sosial dan emosional. Pada aspek tahap perkembangan yang satu ini sangat terkait erat dengan pengenalan diri dan orang-orang di sekitar. Si kecil mulai memperlihatkan kemampuan diri yang dimilikinya. Ia juga mengenal perasaan sendiri, mengendalikan diri, dan menyesuaikan diri dengan orang lain. Ia belajar bertanggung jawab bagi dirinya dan orang lain. Ia mulai mempelajari hak-haknya, aturan, dan bertanggung jawab atas perilakunya untuk kebaikan sesama. Ia juga lebih senang bermain dengan teman-teman sebaya, memahami perasaan, merespon, berbagi, mendengarkan, serta menghargai hak dan pendapat orang lain. Ia pun lebih kooperatif dan bisa berperilaku sopan. Yang terakhir, seni. Setiap anak terakhir imajinatif, maka tidaklah aneh kalau seni termasuk dalam 6 aspek perkembangan anak usia dini. Dia bisa bereksplorasi dan mengekspresikan diri dalam hal musik, drama, lukisan, kerajinan, dan masih banyak lagi. Ia juga lebih menghargai hasil karya seni.